Stasiun pemurnian berfungsi untuk menghilangkan kotoran, koloid, dan unsur bukan gula yang terkandung dalam nira sebanyak-banyaknya tanpa menimbulkan kehilangan gula. Proses penghilangan kotoran yang pertama dilakukan dengan cara fisis, yaitu proses pemurnian yang dilaksanakan dengan memisahkan kotoran dan bukan gula yang tidak terlarut berupa ampas halus, pasir, kerikil dengan pengendapan dan cara penapisan. Yang kedua adalah secara kemis. Proses pemurnian ini secara khusus bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang larut seperti garam-garam anorganik dan senyawa-senyawa asam. Penghilangan kotoran secara kemis dilakukan dengan cara menambahkan suatu bahan kimia yang bereaksi dengan nira dan memberikan efek pemurnian pada nira mentah. Yang ketiga adalah secara fisis dan kemis. Proses penghilangan komponen bukan gula yang melayang-layang seperti koloid, protein, dan lilin dengan cara melewati titik isoelektris atau titik netral masing-masing komponen bukan gula menggunakan kombinasi pengaturan suhu dan pH sehingga akan terjadi proses absorpsi dan pengendapan. Selanjutnya adalah tahapan proses pemurnian defikasi. Proses pemurnian dimulai dari tangki nira mentah tertimbang, di mana terdapat penambahan fosfat dengan dosis 250-300 ppm yang bertujuan untuk memudahkan susu kapur membentuk inti endapan. Setelah itu akan menuju ke juicer 1. Dilakukan pemanasan hingga suhu 75 derajat Celcius yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme. Setelah dari juicer 1, nira akan diberi susu kapur dengan 10 derajat BE sampai dengan pH 7,2 sampai 7,6. Pemberian susu kapur berlangsung di static mixer dan setelah dari static mixer, nira akan masuk ke lime juice tank di mana terdapat baffle yang bertujuan untuk mengaduk nira sehingga dapat mempercepat reaksi antara nira dan susu kapur. Kemudian, nira akan dialirkan ke juicer 2 untuk dipanaskan kembali hingga suhu 100 sampai 105. Yang bertujuan untuk menyempurnakan reaksi antara nira dengan susu kapur, menurunkan viskositas nira, serta mengeluarkan gas-gas yang terlarut dalam nira sehingga tidak mengganggu proses pengendapan di clarifier. Setelah itu, dari juicer 2, nira akan dialirkan menuju flash tank, di mana bertujuan untuk membuang gas-gas yang terlarut dalam nira. Di pipa output flash tank, nira akan ditambahkan larutan flokulan yang bertujuan untuk menciptakan proses flokulasi dan menghasilkan flok-flok endapan yang dapat mempercepat reaksi pengendapan. Dalam kata lain, flokulan bertujuan untuk mengikat inti-inti kotoran yang sudah terbentuk akibat bereaksinya susu kapur dan fosfat sehingga berat jenis kotoran semakin bertambah, sehingga dapat terendapkan di clarifier. Decalifier bertujuan untuk mengendapkan kotoran yang terkandung dalam nira dengan hasil yaitu nira jernih dan nira kotor. Nira jernih akan dilanjutkan ke JH3 untuk dipanaskan kembali sebelum ke stasiun evaporator. Sedangkan untuk nira kotor akan menuju ke RVF untuk dilakukan penapisan yang bertujuan untuk mengambil gula yang terkandung dalam nira kotor. Sebelum dilakukan penapisan, ditambahkan ampas halus sebagai media penapis untuk memperkecil pori-pori permukaan dan akan diperoleh nira tapis dan juga pelotong sebagai hasil samping. Nira tapis dari RVF akan menuju ke tangki tertimbang nira mentah. Alat ukur aliran nira menggunakan magnetic flow meter yang digunakan untuk mengetahui berat nira mentah yang masuk ke dalam proses sekaligus sebagai data untuk perhitungan pengawasan proses pengolahan. Nira mentah yang masuk melalui magnetic flow meter akan dibaca oleh sensor magnetik dan dikirim ke digital angka pengukuran volume, maka volume nira yang melewati alat tersebut dapat langsung diketahui volumenya yang tertera pada layar display. Kelebihan menggunakan magnetic flow meter yaitu akurasi tinggi, biaya rendah, sedikit atau tidak ada kehilangan tekanan, bacaannya tidak terpengaruh oleh perubahan viskositas.
Selanjutnya adalah juicer. Merupakan suatu alat pemanas yang berfungsi mentransfer panas dari bahan pemanas melalui bidang pemanas ke bahan yang dipanaskan. Alat pemanas ini berfungsi untuk memanaskan nira hingga suhu tertentu. Sasaran pemanasan. Juicer 1 suhunya mencapai 70-75 derajat Celcius yang bertujuan untuk memenuhi sasaran suhu nira sebagai bentuk persiapan reaksi defekasi agar reaksi defekasi pada nira dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah mematikan dan menghambat perkembangbiakan mikroorganisme. Untuk juicer 2, proses pemanasan nira terkapuri hingga suhu mencapai 103-105 yang bertujuan untuk menyempurnaan reaksi penggaraman, terutama penggaraman fosfat. Yang kedua, mengekspansi gas-gas yang terlarut dalam nira agar mudah dikeluarkan di flash tank. Juicer 3 merupakan proses pemanasan nira hingga mencapai suhu 110-115 derajat Celcius, di mana berfungsi untuk menaikkan titik didih nira agar mempermudah terjadinya proses penguapan di badan evaporator. Prinsip kerja dan sirkulasi nira. Sirkulasi nira merupakan jumlah putaran aliran nira dalam bidang pemanas di juicer secara naik turun dan turun naik. Pada waktu nira mengalir ke bawah disebut perjalanan nira satu pas, dan pada waktu nira mengalir ke atas juga disebut perjalanan nira satu pas. Pada waktu nira mengalir ke bawah lalu ke atas disebut perjalanan nira dalam satu sirkulasi, sehingga satu sirkulasi terdiri dari dua pas. Prinsip kerja juicer yaitu memanaskan nira hingga mencapai suhu tertentu untuk menunjang proses penghilangan komponen bukan gula pada nira di stasiun pemurnian. Nira mentah sebagai bahan akan dipanaskan, masuk melalui pipa inlet bahan dan mengalir ke dalam pipa nira. Sementara uap pemanas masuk ke ruang pemanas melalui pipa inlet uap dan memenuhi ruang pemanas. Sehingga akibat adanya selisih suhu antara uap dan nira, maka akan terjadi proses transfer panas dari uap pemanas ke nira melalui bidang pemanas. Static mixer. Static mixer berfungsi sebagai tempat penambahan susu kapur pada nira. Nira dan susu kapur mengalir melalui sekat atau baffle di dalam static mixer yang akan tercampur sehingga membuat homogenisasi nira lebih baik. Ini merupakan gambar dari static mixer. Selanjutnya adalah lamp juice tank, di mana merupakan tangki pencampuran lanjutan nira yang sudah direaksikan dengan susu kapur di static mixer. Di lamp juice tank ini terdapat agregator untuk mempercepat reaksi yang terjadinya susu kapur dengan nira dengan putaran 50 rpm selama kurang lebih 4 menit, dan diharapkan pH nira tercapai 7-7,2. Reaksi defekasi pada nira akan menaikkan pH nira dari asam pH 5,4 menjadi netral. Yang pertama adalah fosfat P2O5 yang ada pada nira mentah, baik berasal dari tebu maupun hasil penambahan pada nira mentah, akan bereaksi dengan air H2O, membentuk asam fosfat atau H3PO4. Asam fosfat inilah yang akan bereaksi dengan ion-ion Ca2+ sehingga membentuk kalsium fosfat. Hal-hal yang mempengaruhi proses reaksi yaitu suhu nira, konsentrasi susu kapur, putaran RPM,
waktu reaksi derajat keasaman. Flash tank. Flash tank merupakan alat yang berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas yang terlalu dalam nira, kemudian mengubah aliran nira menjadi aliran yang laminer atau tenang agar tidak terjadi turbulensi aliran sehingga proses pengendapan berjalan dengan waktu yang relatif cepat. Ini merupakan gambar dari flash tank. Single track clarifier. Pengendapan merupakan proses pemisahan gumpalan-gumpalan endapan hasil reaksi defekasi secara gravimetris berdasarkan beras jenis endapan. Clarifier ini berfungsi untuk memisahkan kotoran yang ada di dalam nira melalui proses pengendapan sehingga didapatkan nira jernih. Endapan yang memiliki densitas lebih besar dari larutan nira akan turun mengendap. Dari pengendapan diperoleh nira jernih dan nira kotor. Di clarifier dilengkapi scrubber yang beroperasi pada kecepatan rotari rendah untuk menyingkirkan kotoran nira yang melayang dan yang tidak dapat diendapkan di dasar clarifier sehingga tidak menyumbat saluran nira jernih. Sasaran pada clarifier. Turbidity nira jernih kurang dari 100 NTU. Kadar kapur nira jernih kurang dari 900 mg CaO per liter. Suhu nira jernih 95 Celcius dan pH nira jernih 7-7,2. Kenaikan HKNM ke nira encer lebih besar dari 2. Kecepatan pengendapan. Untuk mendapatkan kecepatan pengendapan yang maksimal, faktor yang perlu diperhatikan adalah diameter endapan. Semakin besar diameter vlog endapan yang tercipta, maka semakin mudah pula mengendap. Oleh karena itu, dilakukan proses flokulasi dengan penambahan flokulan sebelum proses pengendapan. Yang kedua adalah densitas endapan. Semakin besar densitas dari endapan, maka semakin meningkat pula kecepatan pengendapan. Selisih densitas antara endapan dan larutan nira akan berpengaruh terhadap kecepatan pengendapan yang didukung oleh gaya gravitasi. Yang ketiga adalah viskositas nira. Semakin rendah viskositas nira, maka proses pengendapan juga semakin cepat. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan suhu dari nira untuk mengurangi viskositas. Yang keempat adalah suhu nira. Semakin tinggi suhu dari nira, maka kecepatan pengendapan semakin tinggi. Hal ini karena viskositas nira akan menurun, gas yang larut dalam nira dapat hilang keluar dan kecepatan reaksi pengendapan juga naik berbanding dengan tingginya suhu. Yang terakhir adalah kualitas isolator peti pengendapan. Bila isolator yang rusak pada dinding peti pengendapan akan menyebabkan transfer panas keluar dari peti pengendapan atau kehilangan panas. Dengan demikian, suhu nira yang berada di sekitar isolator umumnya lebih rendah dibanding suhu nira yang ada di bagian tengah bejana. Akibat adanya perbedaan suhu tersebut, maka terjadi transfer panas dalam nira yang juga diikuti oleh arus sirkulasi nira dalam bejana sehingga endapan sulit turun ke bawah. Alat penapis. Yang pertama adalah DSM screen, di mana berfungsi untuk menyaring nira yang keluar dari clarifier yang akan ditapis dan menghasilkan nira jernih. Selanjutnya adalah rotary vacuum filter.
Nira kotor yang dihasilkan oleh alat pengendap merupakan campuran yang terdiri dari nira jernih dan endapan yang sudah tidak dapat diendapkan lagi. Jumlah nira kotor berkisar antara 15–25% nira mentah. Alat ini berfungsi untuk pemisahan lanjut antara nira dan endapan kotoran melalui proses filtrasi untuk mengambil sisa gula yang terkandung dalam nira kotor. RVF ini bekerja dengan prinsip filtrasi hampa udara. Proses pencampuran bagasilo dengan nira. Bagasilo yang ditambahkan berfungsi sebagai pembantu media penapis yang dapat memperkecil pori-pori saringan sehingga kotoran yang terikut ke filter dapat ditekan. Ampas halus yang ditambahkan berasal dari saringan ampas halus yang diletakkan pada konveyor ampas menuju stasiun boiler. Untuk mencukupi kebutuhan ampas halus, ampas gilingan dilewatkan saringan konveyor. Ampas halus ditarik oleh kipas atau fan blower, lalu masuk ke bagasilo siklon yang berada di atas bejana atau mud mixer. Parameter operasional RVF. Pol dalam blotong kurang dari 2, kadar air dalam blotong 72–80%, tekanan high vacuum 40–50 cmhg, tekanan low vacuum 15–30 cmhg, tekanan air siraman 30–40 psi gauge, suhu air siraman 80–90 derajat Celcius, dan putaran drum 0,2 rpm. Bahan pembantu proses yang pertama adalah susu kapur. Susu kapur yang digunakan dalam proses pemurnian difikasi maupun karbonatasi berasal dari proses pemadaman kapur tohor atau CaO, sementara kapur tohor diperoleh dari hasil pembakaran batu kapur atau CaCO3 yang diambil dari batu kapur galian tambang. Agar batu kapur dapat digunakan sebagai bahan pembantu proses pemurnian, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi hidroksida kapur dengan cara batu kapur dibakar di pemadam sampai suhu 900–1300 derajat Celcius sehingga menjadi CaO dan CO2. Selanjutnya, kapur tohor direaksikan dengan air. Reaksi ini menimbulkan panas dan harus dipadamkan sehingga menghasilkan CaOH2 kali plus kalori. Susu kapur atau CaOH2 kali plus kalori plus air hingga didapatkan hasil densitas yang diinginkan 8 derajat BE sampai 10 derajat BE. Adapun persyaratan kapur tohor yang dianjurkan oleh P3GI yaitu kadar CaO harus 85–90%, zat tak larut dalam HCl maksimal 2%, asam keisel maksimal 2%, oksida besi dan aluminium maksimal 2%, oksida magnesium maksimal 2%, sulfat sebagai SO3 maksimum 0,2%. Sedangkan syarat susu kapur yaitu kapur aktif persen zat garing susu kapur 88,5%, kapur total persen zat garing susu kapur 94,3%, asam arang persen zat garing susu kapur 0,5%, zat garing susu kapur 16,1%, kapur aktif dalam susu kapur 14,3%. Selanjutnya adalah pembuatan susu kapur. Yang pertama, kapur tohor ditimbang dan dimasukkan ke single bucket elevator dan dicatat beratnya. Selanjutnya, menyalakan lime screw conveyor, lime shaker, vibrating skin, agregator susu kapur, dan membuka valve air panas di lime screw conveyor. Tromol berputar dan air panas suhu 60 derajat Celcius dialirkan ke dalam tromol sehingga terjadi reaksi pemecahan partikel-partikel kapur yang lebih kecil.
dan terbentuk larutan kapur dengan konsentrasi tinggi. Kemudian susu kapur ini disaring pada saringan getar dan diendapkan sampai konsentrasi 6-10 derajat BE. Tujuan penyaringan ini adalah untuk dipisahkan dengan kotoran kasar seperti pasir, kerikil, dan batu kapur sehingga diperoleh kapur yang bebas dari kotoran. Selanjutnya masuk ke peti pengendap berpengadu untuk mengendapkan CaO yang tidak bereaksi dan diencerkan dengan air dingin hingga diperoleh susu kapur densitas 6-10 derajat BE yang akan dicat menggunakan Baume Wicker dan dimasukkan ke peti tarik susu kapur berpengadu dan untuk dipompa ke static mixer. Penggunaan air dingin bertujuan untuk meningkatkan kelarutan CaO sehingga diperoleh Ca2+ yang lebih banyak. Standar operasional pembuatan susu kapur. Putaran drum 6-8 menit. Ukuran drum kapasitas 5 ton per jam CaO dengan lebar 6 meter dan diameter 1,2 meter. Putaran pengaduk tangki storage 8-10 per menit. Sasaran Baume untuk proses derifikasi 7-8. Sasaran Baume untuk proses DRK 10-15. Waktu tinggal 2-4 jam. Problematika yang terjadi di stasiun pemurnian. Yang pertama adalah pada waste juice. Karena proses pengukuran menggunakan flowmeter, masalah yang biasanya muncul adalah pembacaannya kurang tepat sehingga harus dikalibrasi di tempat. Yang kedua adalah juice heater. Karena kondisi nira mentah yang cenderung asam, ketika dipanaskan dapat membentuk kerak pada pipa-pipa pemanas. Kandungan CaO yang cukup banyak juga dapat menimbulkan kerak, sehingga perlu dilakukan scrub rutin. Masalah lain yang biasanya terjadi yaitu kurang rapatnya valve JH atau bushing, sehingga perlu pengawasan kinerja proses berlangsung. Yang ketiga adalah single track rectifier. Karena endapan kalsium fosfat tidak bisa langsung mengendap dan biasanya melayang, perlu ditambahkan flokulan untuk memperbesar endapan. Jika flokulan yang diberikan kurang efeknya, dapat berupa nira jernih yang nilai turbidity-nya tinggi dan menyebabkan endapannya mobile. Mobile ini juga dapat terjadi akibat pengeluaran mat yang tidak lancar atau mat yang terlalu banyak. Selanjutnya adalah mutu proses pemurnian. Yang pertama adalah efek pemurnian dengan standar 12-15%, turbidity kurang dari 100 NTU, kadar fosfat nira 250-300 ppm, kadar CaO kurang dari 1000 ppm, BE susu kapur 6-10 derajat BE, dosis flokulan 3-4 ppm, dan pol botong kurang dari 2%.